Bestian, pasar kenapa udah kemarin juga ke sini. Mm-mm. Bab 3524 Kisah Keluarga Zhang. Ye Chong dan Yu Xinlan bukan orang luar. Jadi mereka menceritakan semuanya pada Yu Xinlan. Di rumah jerami, Zhang Buling memberitahu Ye Chong semua peristiwa misterius masa lalu tentang dia dan keluarganya. Ternyata keluarga Zhang Buling bukanlah keluarga biasa. Ye Chong berkata kepada Yu Xinlan dengan suara rendah dengan sedikit misteri. Nenek moyang mereka berasal dari dunia bawah kutub timur. Ketika Yu Xinlan mendengar ini, ekspresi penasaran muncul di matanya. Hades Timur, tempat apa itu? Itulah yang biasa kita sebut dunia bawah, kata Ye Chong. Dunia bawah, bukankah itu legenda? Yu Xinlan menjadi semakin penasaran. Meskipun dia sulit mempercayainya, dia merasa Ye Chong tidak akan berbohong. Ye Chong mengangguk, memang benar. Tapi semua legenda berasal dari beberapa petunjuk. Dunia bawah adalah sebuah legenda. Tapi dunia bawah kutub timur memang nyata. Dan itu adalah prototipe dari dunia bawah. Zhang Buling memberitahu Ye Chong bahwa itu adalah tempat yang misterius. Awalnya nenek moyang keluarga Zhang berasal dari Hades Kutub Timur. Dugaan Ye Chong benar. Metode budidaya Zhang Buling dan Menshuping berbeda karena mereka mewarisi metode budidaya dunia bawah Ji Timur. Saat itu, jalur antara dunia bawah Dongji dan dunia manusia sedang terbuka. Orang-orang dari Dongji Hades sering datang ke dunia manusia dan banyak berinteraksi dengan dunia seni bela diri. Kemudian, setelah dua perang tiga alam, dunia bawah kutub timur rusak parah, lampu pemicu jiwa dirobohkan, dan tidak diketahui di mana berakhirnya. Jalan menuju Hades Kutub Timur tidak bisa lagi dibuka. Orang-orang dari Hades Kutub Timur terjebak di dunia manusia. Nenek moyang keluarga Zhang adalah salah satunya. Yu Xinlan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia belum pernah mendengar cerita seperti itu sebelumnya. Saya benar-benar tidak menyangka ada hal seperti itu. Ya, itu terjadi sudah lama sekali. Bahkan aku belum pernah mendengarnya. Tidak ada rahasia seperti itu dalam warisan Dewa Naga Ye Chong, yang menunjukkan betapa kunonya cerita ini. Setelah perang, tanpa bimbingan lampu penuntun jiwa, orang-orang di Hades Kutub Timur tersesat dan tidak dapat kembali. Ye Chong berkata, seiring berjalannya waktu, orang-orang ini mati dan menghilang. Dan dia hanya mengakhiri garis keturunan keluarga Zhang. Yu Xinlan merasa sedikit sedih. Jadi begitu, Ye Chong mengangguk dan melanjutkan, setiap generasi keluarga Zhang ingin sekali kembali ke dunia bawah kutub timur. Tapi itu adalah mimpi yang hampir mustahil. Dan pada generasi Zhang Buling, dunia bawah kutub timur telah menjadi legenda. Yu Xinlan bertanya, lalu bagaimana? Ye Chong berkata, dengan upaya beberapa generasi nenek moyang keluarga Zhang, Zhang Buling akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Seperti yang saya katakan, dia mendapatkan kristal merah di desa Liu Jia.
yang merupakan sejenis benda yang merangsang jiwa. Lampu itu misterius, objek yang memiliki hubungan yang baik. Yu Xinlan masih ingat apa yang Ye Chong katakan padanya. Meskipun Zhang Buling memperoleh kristal merah, dia juga tahu bahwa kristal merah memiliki aura khusus yang dapat beresonansi dengan lampu pemicu jiwa. Ye Chong berkata. Namun, Zhang Buling tidak cukup kuat untuk menggunakan kristal merah. Apakah dia memberimu kristal merah? Yu Xinlan menebak. Ye Chong tersenyum dan mengangguk. Ya, Zhang Buling melihat kekuatanku dan memberiku kristal merah. Selain itu, dia juga memberitahuku bahwa selain kristal merah, ada satu hal lagi yang sangat diperlukan. Yu Xinlan memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu, menunggunya melanjutkan. Ye Chong terdiam dan berkata, berbicara tentang hal seperti itu, aku harus berterima kasih. Terima kasih? Yu Xinlan tampak bingung, tapi dia segera menyadarinya. Bukankah itu tandanya? Ye Chong mengangguk. Ya, itu tokennya. Itu adalah sesuatu yang dapat memerintahkan lampu pemicu jiwa. Ternyata token yang diambil Yu Xinlan secara tidak sengaja adalah harta karun yang nyata. Tuan Zhao memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Buling. Dia sekali lagi mengetahui tentang token itu dari Zhang Buling, jadi dia mulai menelitinya. Akhirnya, dia menghabiskan seluruh energi hidupnya dan baru-baru ini menemukan tanda itu di makam Raja Jiuxing Dharma. Akibatnya, dia mengorganisir sekelompok orang untuk merampok makam tersebut, dan Yu Xinlan juga mengetahuinya. Token itu sampai ke tangan Ye Chong secara tidak sengaja. Yu Xinlan menutup mulutnya karena terkejut. Saya khawatir dia tidak menyangka bahwa token yang dia ambil sebenarnya adalah barang yang bagus. Jadi, dengan token dan kristal merah, bisakah kita menemukan jalan kembali ke dunia bawah kutub timur? Tanya Yu Xinlan. Ye Chong mengangkat bahu. Setidaknya ini adalah suatu kemungkinan. Ini juga tujuanmu? Apakah kamu juga ingin pergi ke dunia bawah kutub timur? Yu Xinlan bertanya lagi. Ye Chong tidak menyangkalnya. Yu Xinlan menghela nafas. Zhang Buling ini tinggal di sini dalam pengasingan tanpa kontak dengan dunia luar. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari bagaimana menggunakan petunjuk ini untuk mewujudkan impian leluhurnya. Tanpa diduga, pada akhirnya semuanya jatuh ke tangan Anda. Ye Chong mengangguk. Ya, kedua orang itu sedang berbicara, dan sebelum mereka menyadarinya, hari sudah larut. Kedua orang itu telah sampai di stasiun kereta berkecepatan tinggi. Di tengah hiruk-pikuk stasiun, Ye Chong dan Yu Xinlan berjalan ke peron. Yu Xinlan memegang erat bunga manli ungu di tangannya, yang merupakan harapan yang diperolehnya setelah melalui banyak kesulitan. Dia tahu bahwa bunga ini dapat menyembuhkan kakeknya yang sakit parah. Ye Chong, terima kasih banyak. Apapun yang terjadi, aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Yu Xinlan berkata dengan penuh terima kasih.
Ye Chong tersenyum sedikit dan menepuk bahu Yu Xinlan dengan lembut. Terima kasih untuk apapun. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Cepat pergi, kakekmu masih menunggumu. Jika masih tidak berhasil, telepon saja aku. Aku akan membantumu mengobati penyakitmu. Yu Xinlan mengangguk, dengan sedikit keengganan di matanya. Baiklah, jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkan kakek. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Ngomong-ngomong, kamu mau pergi kemana? Zhu Feng, Yu Xinlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lakukan di sana? Zhu Feng adalah gunung tertinggi di dunia yang terletak di Tiongkok. Ye Chong tersenyum dan berkata, itu tempat tertinggi. Jika saya pergi ke sana dan menggunakan kristal merah, saya dapat menemukan jejak lampu pemicu jiwa. Inilah yang dikatakan Zhang Buling kepada saya. Oh, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Ye Chong mengangguk. Kemudian terdengar pengumuman kereta akan tiba di stasiun. Mereka berdua mengucapkan selamat tinggal. Yu Xinlan berbalik dan melewati gerbang tiket. Dia menoleh dan melambai ke Ye Chong, matanya penuh keengganan. Ye Chong berdiri di peron dan melihat Yu Xinlan pergi, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang tiket lainnya. Ini kereta berkecepatan tinggi yang akan berangkat ke Zhu Feng. Meskipun Ye Chong memiliki cara yang lebih cepat, pertama dia ingin mengirim Yu Xinlan ke sana. Dan kedua, dia juga ingin memilih untuk menggunakan transportasi. Dengan cara ini, Anda punya waktu di dalam mobil untuk memikirkan langkah Anda selanjutnya. Bersambung.